Selamat siang. Siang bang. Silahkan duduk. Oke, aman. Dengan abang siapa nih namanya nih? Eh Sebelumnya perkenalkan bang, nama Hmm, saya Jafir Alfarok. oke, Bang Jafir Alfaro. Biasanya sih dipanggil Jafir sih bang. Bang Iya. Jafir. Ini nama nyamanya dipanggil Bang kah? Dipanggil Jafir kah? Bang aja boleh sih. Oh Bang. Oke, baik Bang. Sebelumnya apa nih kesibukan abang nih? Kalau sekarang sih lagi jadi mahasiswa aja sih bang di apa Hmm, namanya di USK gitu. jurusan apa tuh Bang kalau boleh tahu? Kebetulan saya di jurusan di Fakultas Hukum bang. Oh, Iya. hukum. Udah semester berapa Bang? Kebetulan saya ini lagi semester 6 sih bang. Semester 6. Nah, kesibukannya apa tuh Bang belakangan ini? Ya kalau belakangan ini sih bang paling kayak biasa hektik-hektiknya semester 4, semester 4, semester 6. Hmm, Habis itu kebetulan juga ada ikut organisasi kan. hmm, Uh, itu juga lumayan sibuk sih di organisasi, ada yang dalam kampus, kemudian ada juga ikut organisasi di luar kampus gitu yang untuk hobi dan sebagainya gitu. organisasi apa yang abang ikuti tuh Bang? Kemudian kalau di dalam kampus saya ikut organisasi ini apa namanya BEM di fakultas. BEM fakultas. Saya sebagai staffnya sih, cuman kan karena masih di staff itu banyak disuruh-suruh lah gitu, banyak ngerjain proker gitu. Terus kalau di luar kampus saya ikut kayak semacam organisasi yang apa namanya yang mewadahi hobi sih, misal kayak organisasi yang suatu komunitas yang menampung orang-orang yang hobi membaca gitu. Di situ Oh, bakal review buku dan sebagainya gitu. oke, baik. Sudah lama abang berada di BEM? uh, Sebenarnya udah lama sih, udah dua, ini periode kedua gitu. Tahun lalu ada satu periode, kemudian tahun sekarang ada satu periode lagi gitu, lagi jalan satu periode gitu. Oke, baik bang. Kalau di komunitas membaca, udah berapa lama abang di situ? Itu sebenarnya baru-baru aja sih bang Oh, belakangan baru-baru aja. ini Oke. gitu, karena kebetulan pengen cari hobi baru gitu kan, supaya biar merasa lebih produktif dan banyak kawan aja gitu di situ. Jadi ya cari-cari organisasi di luar, salah satunya ya itu yang Oke, komunitas membaca tuh bang. bang tadi datang ke sini sama siapa tuh bang? Hmm, Sendiri sih tadi. Oh, sendiri. Habis dari mana Sendiri. tuh bang? Ya tadi habis main futsal sih sebenarnya sebelum kesini. Habis main Kita futsal. ya kebetulan ada janjian juga sama kawan-kawan gitu kan, main futsal. Hmm, Terus emang kan kita udah jadwalin gitu kan jam 2 siang kesini gitu iya kan. benar. Gitu. Jadi setelah main futsal langsung kesini gitu. Jauh bang dari tempat abang futsal ke sini? Jauh sih, main makan juga Oh, 15-10 menit gitu. oke, baik. Jadi apa nih bang permasalahan abang gitu? Oh ya, sebenarnya kalau misal mungkin boleh cerita dari awal, boleh ya. Boleh, boleh banget bang. Jadi gini, apa namanya? Mungkin saya merasa bahwa saya itu sulit bergaul gitu. Hmm, Walaupun saya sebenarnya ingin punya kawan. Mungkin saya cerita dulu sejak saya SD itu saya punya satu orang kawan ya, yang memang udah bisa dibilang sahabat saya lah gitu kan. oke. Kami kemana-mana berdua, setiap ada acara pun berdua, duduk sebangku. Kalau misalnya istirahat kita selalu berdua. Habis itu kadang sering bantu juga kalau dia nggak bawa uang jajan, pakai uang saya gitu bang buat jajan, itu sebanyaknya gitu juga. Nah gitu. Pas paling berkesan tuh yang kelas satu sih, kawan di kelas satu itu, Reja namanya. Dia tuh memang kawan saya yang kemana-mana sama dia semenjak saya di SD gitu kan. Ada Oke. acara apapun saya sama dia gitu. Kemudian eh, naik kelas berganti lagi nih kan orang-orangnya kan. Hmm, Ada satu lagi juga kan, saya yang kemana-mana saya sama dia selalu gitu. Intinya saya di SD itu punya dua kawan yang memang betul-betul kawan dekat saya gitu. Nah, kemudian setelah apa namanya tamat dari SD itu bang, ya. saya kan masuk ke MSN nih kan. Kemudian saya masuk di MSN satu Banda Aceh gitu. Apa namanya?
dan orang yang masuk situ kan otomatis nggak saya kenal gitu kan, beda orang, ada beberapa memang, tapi Iya. saya merasa ketika kayak masuk ke lingkungan baru gitu, yang benar-benar baru nih, nggak ada yang kenal kan, Oh. teman baru di kelas baru, orang baru, saya merasa bahwa saya kesulitan buat cari teman gitu loh. Apalagi kalau misalkan kawan yang lakinya kan itu uh, agak susah dulu cari teman, karena mungkin apa namanya, saya dulu jarang nongkrong pas masih SMP itu kan, di MSN itu, sementara kawan-kawan yang lain itu udah nongkrong, jadi kayak kawan berkawan itu di tongkrongan gitu kan, tongkrongan anak SMP, tahu lah bang tuh kan. Iya. Nah, itu kelas 1 ya awal, terus di kelas 2 sebenarnya ada satu hal yang menurut saya nggak nyaman ketika berada di apa namanya di SMP itu, di MSN itu, saat kelas 2 MSN gitu. Nah, mungkin saya merasa bahwa di kelas 2 MSN saya udah mulai punya kawan, meskipun kawan biasa aja gitu, nggak yang kawan dekat kayak kawan saya di SD gitu kan, jadi memang kawan aja gitu, apa adanya gitu kan, main bola bareng sebagainya gitu. Nah, ada satu ketika perekrutan OSIS gitu kan. Nah, saya di apa namanya diajak masuk nih untuk join ke OSIS. Waktu itu saya diajak masuk di eh, bidang keagamaannya, jadi staffnya gitu kan. Nah, semenjak dalam organisasi itu sih bang, sebenarnya bikin saya minder dan sebagainya gitu. Kayak misalnya menurut saya sangat sulit untuk apa namanya mendekati kawan-kawan yang ada di dalam OSIS itu gitu, mereka kayak menjauhi saya gitu kan. Apa namanya, mereka kan maksudnya punya circle sendiri gitu kan, jadi yang masuk dalam OSIS itu ya circle mereka aja gitu. Jadi ketika saya masuk ke situ, saya merasa enggak diterima gitu sama mereka. Mungkin mungkin kalau misalnya ya ngomong ya ngomong, cuman kalau misalnya mereka lagi nimbrung nih, saya join gitu kan, saya masuk gitu nimbrung dalam circle mereka itu, nggak ada yang ngajak ngomong gitu, nggak ada yang peduli juga gitu, jadi saya merasa kayak walaupun ada di situ saya merasa pisah gitu kan. Habis itu kalau misalnya ada acara gitu, eh, kadang bahkan saya suka apa namanya enggak ditaruh gitu di dalam kepanitiaan gitu kan. Habis itu kalau misalnya rapat seringkali saya di apa namanya sih diejek gitu kan. Mungkin pengejeknya nggak parah sih bang, cuman kayak ngejek bercanda gitu, cuman kan karena saya mungkin merasa apa ya, merasa kecil gitu, merasa inferior, jadi merasa apa menusuk gitu. Kalau mungkin seandainya saya bagian dari circle mereka mungkin itu biasa aja, cuman karena saya bukan bagian dari mereka gitu kan, jadi ya gitu terasa kali gitu. Nah, kemudian sampai juga itu di SMA kejadiannya begitu juga. Mungkin kalau di SMA karena di asrama saya lebih akrab dengan kawan-kawan yang laki gitu kan, tapi gitu juga kejadian, saya nggak punya kawan yang betul-betul dekat, memang kawan saya ke kemana-mana sama dia, itu apa sahabat gitu lah kan. Saya nggak punya. Dan menurut saya itu sama juga, mereka itu berkawannya ketika kan kami pulang Sabtu Minggu kan. Menurut saya itu mereka berkawannya ya di luar itu, di asrama juga, cuman mereka kan sering nongkrong di luar itu hari Sabtu Minggu malam, sementara saya dulu SMA itu belum dikasih keluar malam gitu kan, keluar malam-malam pagi sampai jam 12 malam gitu kan, otomatis ya saya nggak bisa berkawan sama mereka gitu kan. Otomatis ya saya cuma jumpa mereka di asrama gitu seminggu 6 hari, ya memang kalau deket-deket sih kalau udah di asrama kan, cuman nggak ada yang memang deket kawan gitu yang bantu saat susah dan sebagainya gitu. Dan juga apa namanya, kalau di asrama tuh kan ada apa namanya kayak circle-circlenya juga lah. Ada yang ini circle main game gitu kan, ini circle belajar, ini circle olahraga, dan saya nggak merasa apa terikat di satu circle itu pun. Jadi saya kadang sekali-sekali sana, sekali-sekali di sini, dan nggak ada yang betul-betul saya merasa bahwa saya ada di situ gitu loh.
karena mereka ketika saya join di olahraga saya nggak terlalu jago gitu kan, jadi ya main seadanya, mereka juga nggak terlalu open sama saya. Paling yang ini yang di main game sih, karena kebetulan waktu itu ya di asrama saya suka main game juga kebetulan kan, ya cuma di situ, itu pun nggak terlalu ini, nggak terlalu intens, cuman kadarnya aja juga sama mereka. Bahkan sama kawan kamar saya sendiri saya nggak terlalu dekat gitu dibanding dengan orang lain dengan kawan kamarnya gitu. Dan saya nggak terlalu kompak lah. Nah saya bingung juga gitu apa yang salah dengan diri saya pak, bang, kenapa saya sulit bergaul gitu semenjak apa namanya kejadian setelah min itu, gitu sih bang. Oke, baik. Boleh saya bertanya? Boleh boleh. Em, saya boleh nggak kamu ceritakan gimana hubungan kamu tuh dengan kedua orang tua kamu gitu? Saya sama kedua orang tua saya cukup baik sih bang. Kalau misalnya apa namanya, orang tua saya udah pasti ya memperhatikan saya. Pagi mama saya itu pasti harus selalu ngingetin mulai dari makan, minum, segalanya. Pagi saya punya beberapa riwayat alergi kan, jadi otomatis mama saya sangat memperhatikan, misal kayak pola makan saya gitu dan sebagainya. Mulai dari banyak sih yang diperhatikan bang, kayak bahkan baju saya aja dulu itu diperhatikan gitu, cara pakainya baju mana yang dipakai gitu. Kadang kalau misalnya pakai pilih baju sendiri dibilang itu kan baru aja dipakai, ganti-ganti, nah gitu. Kadang kalau misalnya apa namanya, mungkin kayak misal mau keluar gitu kan, itu nggak dikasih bawa motor sendiri karena orang tua takut gitu kan. Oke. Jadi selalu diantarin mau nggak mau, tapi kan orang tua ya ada kerjaan juga abang kan, mungkin kita minta pergi setiap hari, jadi kadang pergi itu sekali aja gitu. Itu sih bang. Gitu. Berarti kamu merasa terkekang nggak? Kamu merasa kayak orang tua kamu tuh kayak ngekang kamu nggak? Ya, jadi kamu nggak bebas gitu mau ngapain? Ada sih bang, sempat merasa gitu, merasa terkekang. Pernah juga sebenarnya dulu pengen ngomong gitu kan, bahwa kalau misalnya ingin gitu rasa menyalahkan orang tua kalau misalnya saya nggak ada kawan gara-gara dari dulu saya nggak dikasih keluar malam gitu, nggak dikasih nongkrong gitu kan. Nah cuman ya apa yang mau dibilang bang, kan itu orang tua gitu kan, nggak mungkin tuh gitu nanti menyakiti hati gitu kan. Oke, baik. Nah, biasanya nih kayak situasi yang seperti apa yang buat kamu merasa nggak nyaman gitu atau canggung dengan teman-teman? Ya biasa kalau misalnya kalau misalnya yang canggung itu dari dulu saya merasakan ketika saya masuk ke lingkungan baru sih bang. Apa namanya, misal biasanya kan kalau kita masuk ke lingkungan baru tuh ada satu siswa yang memang mereka udah kenal gitu kan, mereka udah kenal jadi mereka gak terus ke anak kita yang sendiri ini kan otomatis intinya mau dekat sama mereka gitu lah kan, cari kawan kan. Nah ketika saya coba nimbrung ke mereka gitu, ya kadang suka nggak di open gitu, apalagi kayak misal ke anak-anak yang hype di sekolah lah gitu, anak-anak gaulnya gitu kan. Apalagi yang kayak mereka itu pasti kalau saya coba nimbrung itu pasti dibilang kayak so asik gitu sebagainya. Dan waktu itu saya merasa bahwa gitu ya, emang aku gitu, emang so asik lah, emang aku so asik ya gitu. Sebenarnya itu nggak enak sih sebenarnya, apa namanya, kalau dibilang gitu. Jadi saya merasa ragu selalu kalau misal mau ngedeketin orang, ini ngerasa so asik nanti ya, ini apa enggak terlalu ini nanti ya, sok dekat SKSD, sok kenal sok dekat gitu kan. Karena apa namanya, kok dideketin takut dibilang nanti dia sok asik gitu kalau nggak bilang depan. Kebayang aja gitu ke apa dia ngomong di belakang gitu habis kita ninggalin dia gitu kan, dia sok asik entah apa gitu kan, pikiran gitu ya sih bang. Oke, baik. Nah, pernah nyoba untuk bergaul nggak, kayak bergaul lagi gitu, mencoba mulai percakapan duluan?
ada. Oh, ada. Saya biasanya saya mungkin cara saya untuk mulai percakapan lah ya. Kalau misalnya saya kan nggak pede kalau misal langsung ngomong gitu ngajak Iya. kenalan, hai kenalin aku gitu kan, saya nggak pede gitu dulu. Mungkin saya dulu coba kayak modus kayak nanya tugas gitu, misal ada tugas yang nggak saya ngerti, saya tanya ke kawan saya gitu, walaupun saya tahu dia nggak ngerti juga, tapi saya cuma pengen ngomong sama dia gitu kan. Jadi ya saya datangin, saya tanya tugas, ngertinya gini 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 gitu. Supaya apa ya, menurut saya dulu supaya ada motifnya lah, ada maksudnya, bukan cuman datang ngajak kenalan gitu. Jadinya kan menghindari apa namanya kata so asik gitu. Jadi datang nanya tugas atau nanya apa gitu. Baru apa namanya, mulai dari situ ngomong sedikit-sedikit, ngomong sedikit, baru nanti udah terbiasa baru jadi kawan gitu. Jadi saya nggak pernah dari dulu yang nanya kenalin nama aku gini-gini, itu nggak pernah sih bang. Oke, baik. Nah, menurut kamu apa alasan yang membuat kamu tuh sulit untuk berbaur dengan orang lain? Mungkin gara-gara beberapa kejadian nggak mengenakan tadi sih bang, kayak misalnya yang saya ketika saya coba untuk berteman dengan orang-orang yang tadi apa bahasanya sih, yang hype ya, hits Ya. anak hits sekolah gitu lah kan, ya mereka kayak bilang so asik gitu, ataupun ketika saya nyamperin di apa namanya diceng-cengin gitu, diceng-cengin, di apa namanya dibuat kayak anak kecil lah gitu. Oke. Diceng-cengin, di apa namanya disuruh-suruh gitu lah kan, kayak anak kecil lah dibuat gitu kan, itu nggak mengenakan menurut saya. Jadi otomatis saat itu saya merasa bahwa kayak aduh ini kalau misalnya deketin orang takut digituin lagi atau dibilang so asik gitu. Jadi semenjak ada kejadian-kejadian gitu, ngedeketin orang lebih apa, lebih hati-hati dan mikir sih bang, walaupun sebenarnya sekarang saya sadar bahwa nggak masalah sebenarnya ngajak kenalan gitu kan. Ya. Cuman mungkin dulu saya merasa bahwa kayak itu bakal buat saya dibully atau semacam itu karena so asik gitu. Oke, baik. Nah, berarti karena beberapa hal yang tidak mengenakan yang terjadi di masa lalu ya, Bang, itu. Iya betul bang. Jadi kan Abang sulit untuk bergaul. Iya. Nah, gimana sih lingkungan di kampus Abang saat ini? Nah kalau misal untuk di kampus saat ini alhamdulillah, saya nggak tahu ya kenapa, tapi alhamdulillah saya punya banyak kawan di kampus, di apalagi mungkin karena kami satu angkatan yang nggak terlalu banyak juga ya. Ya. Tapi menurut saya dari semua jalan pendidikan saya SD, SMP, SMA, yang paling nyaman, saya merasa nyaman berada di sekolah atau kampus itu ya pertama saya saat SD, yang kedua sekarang saat saya di kampus gitu. Karena ya saya merasa dekat dengan semua orang gitu, semua saya berteman dengan semuanya, dibandingkan dulu saya apa namanya mau berkawan, mau ngajak ini, mau pergi ke sini nggak tahu ngajak siapa, mau ke sana nggak tahu ngajak siapa, orang tua juga nggak bisa selalu ngantar kan. Dibanding dengan sekarang saya bisa kontak aja nih gitu kawan gitu kan, di mana nih, oh di sini, OTW ya gitu, oke gitu. Nah dulu saya nggak bisa gitu, maksudnya karena nggak tergabung dalam itu ada. Jadi maksudnya kawan-kawan yang dekat sama saya dulu pun bukan anak nongkrong gitu ya kan, otomatis nggak dekat kali, dan juga sama anak nongkrong tuh nggak ini kali. Kalau sekarang mau kemana ngajak gitu di grup, saya apa namanya juga nyaman-nyaman aja kalau ngomong sama mereka gitu, gitu sih bang. Menurut kamu, apa yang hal apa yang kayak ya hal apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa kayak ya seperti sekarang lah, berkomunikasi dengan lancar di kampus, kan di kampus juga punya teman katanya. Iya. Itu hal apa yang kamu ubah diri kamu, atau hal apa yang kamu lakukan sehingga mereka bisa jadi seperti itu, nggak kayak dulu lah. Maksudnya dari sayanya gitu, saya apa yang saya lakukan Ya, dan ya. kalau yang saya lakukan sebenarnya semenjak saya tamat SMA
itu saya punya satu apa ya bilangnya ya, misi atau tekad saya kurang tahu sih sebutannya. Pokoknya intinya saya punya satu hal yang ingin saya lakukan, yaitu mencari teman dulu pertama di kampus. Oke. Maka sejak apa namanya sejak ada orientasi kampus ya, ospek kampus, kemudian apa ospek segala macam itu banyak, saya selalu ngajak kenalan orang duluan gitu. Saya ngajakin namanya siapa gitu, kenalin saya, itu pertama kali saya coba kenalan menggunakan kenalin nama saya, nama aku gitu. Oke. Nah di situ, dan saya mencoba untuk apa ya, menghilangkan ketakutan saya untuk dibilang so asik gitu. Nah jadi saat apa orientasi itu saya coba untuk mencari teman, ngomong duluan gitu. Saya membuang lagi semua apa namanya stigma saya di SMA itu. Saya coba cari kawan lagi, saya ngomong duluan, saya ajak ngomong duluan, dan alhamdulillah itu berjalan lancar sampai sekarang, sampai saya punya banyak kawan dari apa hampir semua fakultas di kampus gitu. Dan menurut saya itu sangat yang bikin saya nyaman di kampus sih sekarang gitu. Nah, jadi sekarang tuh kesulitan berbaurnya di mana ya, Bang? Masa Hmm, kesulitan berbaurnya? ya masih, itu masih penyakit sampai sekarang sih bang. Saya sulit kayak kalau untuk ngomong sama orang baru. Mungkin untuk cara berkenalan ngajak ngomong duluan, oke, itu menurut saya udah mengatasi itu. Tapi ketika ngomong sama orang baru itu saya selalu kayak merasa gugup gitu. Apalagi belakangan ini saya sih butuh jumpa banyak orang baru gitu kan. Nah jadi otomatis kan ada misal kayak duduk diskusi gitu kan. Kan kok oke diskusinya formal, kalau informal kan banyak bahasa basinya tuh bang kan. Nah itu saya pasti selalu nggak pernah selalu lah pokoknya itu merasa kayak situasinya tuh apa ya bang, canggung gitu. Jadi saya kayak nggak berani, kadang nggak berani natap mukanya gitu. Habis itu canggung, bingung mau ngomong apa, kadang bisa sampai keringat dingin gitu. Itu sih apa namanya yang masih struggle saya sampai sekarang gitu. Jadi itu sangat mengganggu sebagai saya yang orang di organisasi, kan butuh jumpa orang baru, itu sangat 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 mengganggu sih bang, karena itu menghambat jalannya semua program yang saya jalankan gitu bang. Oke, baik. Pernah nggak nyoba suatu strategi tertentu yang untuk memudahkan kamu dalam bersosialisasi? Seperti halnya yang kamu lakukan saat pertama kali masuk kampus. Kan kamu punya mindset tuh kayak tujuan pertama kamu masuk kampus adalah Cari teman berteman, gitu ya ya. mencari teman. Kalau misalnya cara bang ya, Hmm. sebenarnya cara ya mencoba untuk cari topik aja sih, cuman kayak kita tahu kan topik nggak bisa keluar begitu aja, apalagi kita orang baru kenal gitu kan. Pasti nggak banyak gitu nggak kayak ngomong ini gini 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 haha gitu. Habis itu ngomong udah habis topiknya udah diam gitu. Dan saya merasa situasi itu situasi yang mengerikan gitu, emang mengerikan, menakutkan bagi saya itu. Ketika selesai itu saya berpikir nggak mau lagi jumpa orang lah kayak gini kok se-awkward ini gitu. Nah gitu, jadi kayak apa namanya udah coba cari topik tapi tetap nggak bisa intens gitu loh ngomongnya deket. Itu abang berjumpa dengan orang-orang tersebut dalam hal apa gitu? Oh, banyak sih bang, kalau misalnya kadang ada kawan ngajak ke tongkrongannya yang lain itu kan juga orang baru gitu. Oke. Mencoba apa namanya coba bonding, coba ngomong gitu, coba berkawan, itu kan perlu topik ya. Jadi kayak kadang abis untuk mulai ngomong tuh berat karena kepikiran nanti aduh ini selanjutnya ngomong apa ya gitu. Takut, saya sangat takut juga sama situasi canggung gitu, awkward itu saya Oke. sangat apa nggak suka gitu, nggak nyaman, sangat sangat nggak nyaman gitu. Kalau misalnya dalam konteks diskusi mungkin ke diskusi dengan organisasi lain misal gitu, itu masih bisa ditanggulangi lah karena kan maksudnya ada diskusi yang formalnya gitu, jadi ada bicara yang penting. Tapi kan kalau misalnya di awal jumpa basa basinya itu masih awkward sih bang, masih susah banget. Oke, baik. Kamu kesusahan bergaul em,
postdoc. Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu berada di tengah kerumunan orang-orang baru tersebut? Hmm, kalau misalnya di tengah kerumunan orang baru ya, sebenarnya saya apa namanya, sering kali kalau misalnya berada di kerumunan baru yang nggak ada orang yang saya kenal gitu kan, itu sering kali apa namanya, saya merasa pusing gitu. Pusing apalagi maksudnya kan, kalau misal kita di Aceh nih kan, maksudnya tinggi orang maksudnya nggak tinggi kan lah, standarnya 170 gitu ya kan. Itu jadi maksudnya saya bisa melihat di atas mereka, dan itu membuat saya pening gitu, pening lihat terlalu ramai orang gitu. Itu seringkali saya merasa pening, baik itu kayak di apa namanya, kayak di kerumunan misal di festival, atau mungkin kerumunan di warung kopi. Itu kalau misalnya saya nggak terfokus ke satu tujuan, misal terlalu banyak orang itu, saya biasanya ngerasain pusing gitu. Hmm, Pusing kayak keringat dingin, nggak tahu kenapa juga, pusing keringat dingin gitu. Jadi kayak apa namanya, gugup gitu. nggak gugup juga, apa ya, cuman pusing gitu, pusing dan keringat dingin ya. Jadi tiba-tiba lelah gitu, capek, pengen saya tempat duduk gitu. Oke, baik. Mungkin apakah saya boleh memberikan saran? Oh boleh bang, boleh. Nah, kamu ini nggak punya komunitas nggak? Komunitas hobi gitu? Kebetulan baru coba ikut sih bang, beberapa hari yang lalu. Itu apa namanya, komunitas yang membaca tadi sih. Saya coba daftar untuk ya cari hobi baru, dan ya apa, ngelatih supaya bisa ngomong sama orang aja sih, kayak misalnya bisa apa namanya, kan nanti ada pasnya duduk gitu kan. Dan kalau komunitas menurut saya mereka lebih friendly gitu, lebih terbuka. Jadi menurut saya kalau masuk ke komunitas hobi gitu, saya bisa apa namanya, lebih bisa lebih interaktif lah dengan mereka gitu, tanpa harus mikir ini itu gitu. Oh, berarti kamu merasa nyaman tuh dan Hmm. di komunitas tersebut. Ya, Kamu merasa kayak mudah bergaul nggak di dalamnya? ya, iya sih, orang-orangnya juga apa namanya, friendly dibanding dengan uh, kalau saya nyebutnya anak-anak hits sekolah dulu. Itu mereka lebih menerima orang gitu, mereka lebih kayak nggak ngejudge. Kalau misalnya paling sering kalau misalnya ngejokes nih gitu ya kan, ngejokes nggak lucu gitu, ya ya udah kayak gitu, maksudnya nggak dijudge, nggak jadi dikucilkan gitu, nggak dibilang so asik. Habis itu kok ngajak ngomong duluan nggak dijauhin gitu, nggak di apa namanya, nggak diade-adein gitu ya kan. Oke, baik. Jadi kayak apa namanya, nyaman aja gitu, jadi kita bisa jadi diri sendiri, nggak perlu apa namanya menyesuaikan diri dengan kelompok itu. Jadi kita bisa masuk ke situ sebagai diri sendiri gitu. Nah, mungkin teknik yang sudah kamu gunakan tuh juga bisa kamu terapkan di tempat lain gitu. Kayak yang sudah kamu bilang tadi di awal, uh, ketika kamu bergaul kamu membuang semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kamu kan. Yeah. Ya, aku pasti nggak diterima, aku nggak layak bareng mereka. Nah, mungkin kamu bisa nyingkirin tuh sifat apa, pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kamu, dan coba dengan narik nafas, relax. Nah, anggap aja kayak tujuan kamu masuk kuliah di awal tadi, mencari teman. Jadi coba gunakan teknik-teknik yang sudah kamu gunakan dan hasilnya berhasil, ya kan? Yeah. Buktinya kamu di kampus banyak teman nih. Nah, mungkin teknik yang sudah sebelumnya kamu gunakan atau cara yang sebelumnya sudah kamu gunakan itu bisa kamu gunakan lagi di tempat lain. Tuh, intinya tetap berpikir positif, santai, relax. Nah, gunakan cara kamu sebelumnya. Mungkin itu bisa membantu. Oh gitu ya bang. Ya. Oke bang, mungkin saya bakal coba terapin juga yang mau bilang tuh. Mungkin saya udah menemukan beberapa solusi sebenarnya seperti yang saya cerita, cuman ada beberapa hal yang memang belum bisa saya atasi, kayak misalnya yang berbicara one on one gitu dengan orang yang saya nggak kenal. Mungkin dengan saran dari abang, harapannya saya bisa jadi apa namanya, lebih
friend lagi lah ke orang gitu. Mungkin Sama bisa temen. dimulai dengan yang berada di tempat yang kamu nyaman, kayak misalnya ke komunitas-komunitas. Kamu kan katanya baru tuh di komunitas. Nah, coba bergaul dengan teman-teman yang ada di komunitas tersebut terlebih dahulu. Baru kemudian melebarkan sayap. Baik. Itu. Oke. Oke, Jafir. Apakah ada lagi yang ingin diceritakan? Sejauh ini masih itu sih bang. Oke, baik. Berarti udah nggak ada lagi nih. Udah aman. Udah bang. Oke, terima kasih Jafir. Ya terima kasih juga bang atas sarannya. Nah, semoga bisa membantu kamu lah. Oke, terima kasih bang. Oke, Jafir. Assalamualaikum. Salam.